Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tulisan yang menarik ya dari namanya Balqis Humaira. Sebagian orang itu menyebut katanya itu akun AI, dibuat oleh AI. Saya nggak tahu lah, dan bagi saya itu nggak penting. Yang penting itu isinya bagus-bagus semua rata-rata gitu ya. Membawa kepada pemahaman-pemahaman esensial tentang Islam. Banyak yang tidak disadari. Salah satu yang menarik dari tulisan dia adalah Balqis Humaira ini tentang penyebutan Nabi Muhammad. Jadi kata dia, sebagian umat Islam ini banyak yang terlalu menabikan Muhammad, terlalu menyebut Nabi pada Muhammad, terlalu merasulkan Muhammad. Karena kritik dia itu bagus, yaitu kalau pada diri Rasulullah ya, bila selalu yang ditonjolkan adalah nabinya, Rasulullahnya, yang di situ adalah manusia pilihan, kemudian manusia yang agung, manusia yang sejati, manusia yang tidak pernah berdusta sejak kecil. Kemudian ini yang paling penting nih, pada Nabi dan Rasulullah itu selalu ada mukjizat di belakangnya, ya. Jadi menyebut Nabi dan Rasulullah itu ya, sandingannya adalah pasti beliau punya mukjizat. Kalau sudah punya mukjizat, artinya beliau bukan sebagai manusia biasa, betul nggak? Tapi sebagai nabi pilihan Allah dan sebagai rasul yang diberikan mukjizat kepadanya dari Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW. Kan begitu. Nah, yang Balqis Humaira ini kritik adalah sebanyak di kalangan umat yang terlalu menabikan Rasulullah, yang terlalu ketika membayangkan atau menyebut Rasulullah itu Rasulnya yang disebut-sebut, yang ditonjolkannya. Nah, kata dia, apa dampaknya yang menarik? Dampaknya adalah secara psikologis terlalu mengagungkan beliau, terlalu menabikan beliau. Jadi sebutan Nabi dan Rasulullah itu, kata dia, itu menyekat batas antara kita sebagai manusia, sebagai umatnya yang manusia biasa, dengan Rasulullah, dengan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Gitu. Dampaknya apa? Kan saya bilang tadi, bila itu yang sangat ditonjolkan, terlalu ditonjolkan dalam setiap penyebutan, setiap pembacaan kisahnya, setiap membaca sejarahnya, setiap menghayati keagungan beliau. Apa kata Balqis ini? Ya, dan ini yang menarik ini. Kita menjadi berjarak dengan beliau. Kenapa? Karena Nabi itu kan mulia, agung. Karena kalau sudah Rasul, ya cirinya adalah mukjizat. Artinya ketika Muhammad terlalu dinabikan, ketika Rasulullah terlalu dirasulkan dengan mukjizat di belakangnya, artinya ya sudah, kita nggak bisa mencontoh beliau. Kita menjadi berjarak dengan beliau. Artinya kita membunuh sisi kemanusiaan beliau. Sisi kemanusiaan Muhammad tidak ditampilkan, atau jarang ditampilkan, atau jarang kita hayati. Padahal pada sisi-sisi lainnya, pada banyak caption dan babakan sejarah hidupnya, Rasulullah Muhammad itu banyak sisi-sisi manusiawinya, kan begitu. Misalnya stres oleh istri-istrinya ketika dituntut tentang nafkah, ada stresnya Rasulullah juga. Ada bingungnya bagaimana menghadapi tuntutan-tuntutan nafkah dari para istrinya. Rasulullah kemudian menghadapi kecemburuan Aisyah, ya, ketika Rasulullah selalu menyebut-nyebut Khadijah sebagai istri yang tidak tergantikan. Kan kemudian Rasulullah sampai pernah tuh memegang mangkoknya sampai pecah, ya, karena marahnya beliau gitu. Kemudian konon katanya pernah duduk sendirian di bawah pohon kurma, ya, kalau kita masih stres gitulah, berat, bingung menghadapi tuntutan-tuntutan nafkah dari istrinya, karena ya Rasulullah sebagai suami, isinya ada beberapa gitu ya. Kemudian beliau pusing dengan tuntutan-tuntutan nafkah itu yang memang wajarnya harus dipenuhi. Tapi kan Rasulullah bukan karyawan, Rasulullah bukan pekerja, Rasulullah tidak punya gaji bulanan, kan begitu. Rezekinya betul-betul dari Allah yang diharapkan. Dan menjadi nabi juga menjadi rasul bukan berarti rezekinya dilancarkan seperti orang kaya, tidak begitu. Itu mah pengusaha. Rasulullah mah contoh teladan. Artinya dalam menghadapi kebingungan menghadapi istri-istri pun yang diajarkan oleh Rasulullah adalah bagaimana cara menghadapinya. Bukan soal harus selalu ada rutin tiap bulan menjamin istri-istri, tanggung jawab nafkah. Kalau tanggung jawabnya sudah pasti, tapi adanya itu tidak diajarkan. Selalu adanya itu tidak diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Maksudnya adalah agar si istri juga belajar sabarnya, belajar tawakalnya, belajar bersyukur menerima apa adanya dari pemberian nafkah suami, kan begitu. Jadi Rasulullah itu sama dengan manusia lainnya, dengan kita juga. Soal-soal kesulitan hidup yang beliau hadapi, soal rezeki, soal makanan, kan Rasulullah pernah pulang dari masjid,
ya, sholat subuh, kemudian beliau berzikir terus sampai waktu duha, sholat duha di masjid, pulangnya sekitar mungkin jam setengah 9-an lah, atau jam 9, pulang ke rumahnya, bertanya kepada istrinya Aisyah, ya Aisyah, adakah makanan hari ini? Kata Aisyah, aduh tidak ada ya Rasulullah, ada juga tadi 3 biji kurma dan sudah kusedekahkan kepada fakir miskin. Jawab Aisyah, kata Rasulullah, nah ini nih keteladannya beliau, ya sudah aku berpuasa saja hari ini. Kan begitu jawabannya. Itu jawaban seorang nabi, mengajarkan bahwa kalau tidak ada makanan, sabar, tidak usah marah, tidak usah panik, tidak usah gelisah, istrinya juga tidak usah bingung, ya. Rasulullah menyontohkan dengan, ya sudah berpuasa, aku puasa saja hari ini. Itu kan kemuliaan yang luar biasa, begitu. Banyaklah sisi manusia dan kemanusiaan beliau yang ditampilkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar bisa diikuti oleh para sahabatnya, agar bisa diikuti oleh umatnya, bahwa selain Rasulullah itu adalah Nabi, Rasul dan pembawa syariat, tapi ada sisi-sisi beliau sebagai manusia biasa yang bisa kita ikuti gitu. Ya, dan maksud tulisan atau jiwa tulisan atau ruh dari tulisan Humairah itu adalah saya menangkap ini nih yang dipesankan oleh beliau itu. Coba sekali-sekali ya kita hayati Rasulullah sebagai manusia biasa. Agar apa? Agar ada attachment dengan kita, agar ada kontak gitu, agar ada frekuensi dengan kita sebagai manusia biasa, agar ada vibrasinya yang nyambung dengan kita sebagai manusia biasa. Karena kalau kita melihat Rasulullah hanya nabi dan nabi, rasul dan rasul sebagai manusia agung, sebagai yang memiliki mukjizat, ya sudah. Nanti segala keagungan beliau adalah, ya sudah, beliau kan nabi, beliau kan rasul, ya sudah, beliau kan punya mukjizat dan sebagainya. Ya sudah, akhirnya putuslah hubungan psikologis kita dengan Rasulullah sebagai manusia yang perlu dicontoh dengan batas-batas kemanusiaan kita, padahal itu bisa gitu. Nah, pesannya Balqis Humairah itu dalam tulisannya itu adalah, lihatlah juga sisi-sisi manusiawi dari Rasulullah, bahwa beliau menjadi nabi itu penuh dengan perjuangan yang berat sebagai manusia biasa. Cuma di-guide oleh Allah. Lihatlah sisi manusiawi Rasulullah ketika perang, ketika menjadi kepala negara, ketika menjadi pemimpin para sahabat, ketika menjadi kepala keluarga, ketika sedang tidak ada makanan. Itulah tampil sisi-sisi beliau sebagai manusia biasa, sebagai Muhammadnya, bukan sebagai Rasulullah, sebagai nabi. Walaupun nabi dan rasul itu tugasnya, fungsinya, tapi inilah yang paling penting itu, bahwa menjadi nabi dan rasul itu tidak berarti hidupnya serba mudah, tidak berarti hidupnya segala ada, tidak semuanya dimudahkan oleh Allah karena beliau nabi dan rasul, enggak. Justru tetap dengan penuh kesulitan. Makanya Rasulullah pun kan memilih hidup miskin daripada orang kaya, ya. Banyaklah penjelasannya. Satu, karena beliau ingin seringan-ringannya hisab di akhirat, kan begitu, dari hisab harta dan kekayaan. Yang kedua, beliau sebagai contoh umatnya, gitu, bahwa ini hidup ini hanya sementara, kita hanya lewat saja, jangan terjebak dengan pencarian kekayaan dunia yang melupakan akhirat, kan pesannya itu. Dan Rasulullah juga disebutnya Abul Yatama, bapaknya orang yatim, orang miskin, kan begitu. Nah, sekali lagi sisi yang menarik dari tulisan Balqis Humairah itu adalah semangat menampilkan sisi Muhammad sebagai manusia biasa, yang dengan itu kita bisa menjadi mafhum dan mengerti bahwa Rasulullah itu dalam menjalani kenabiannya pakai strategi. Ada perjuangan yang berat, ya, ketika ke Taif mulutnya berdarah, giginya tanggal, kan begitu. Dakwahnya diejek, rumahnya dilempari tai unta, diusir, mau dibunuh, ya, dan sebagainya, sampai harus berjalan kaki dari Mekah ke Madinah sekitar 500 km, ya, jalan kaki sekitar 3 bulan dalam peristiwa hijrahnya itu. Apa itu bukan penderitaan dia sebagai manusia biasa? Artinya menjadi nabi dan rasul yang agung itu tidak berarti enak, hijrah pakai kapal terbang misalnya, atau hijrah pakai mobil enak, kan gak begitu. Jalan kaki jauh sekali, beratus-ratus kilometer, ya, dengan penderitaan yang luar biasa, dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy, masuk ke gua kecil bersama sahabat setianya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian sampai digigit ular, coba kakinya sampai digigit ular Rasulullah. Itu manusia biasa, ya. Itulah bahwa menjadi nabi dan rasul itu tetap beliau itu manusia biasa, gitu. Artinya dengan perjuangannya yang sangat berat. Itulah ruh tulisannya yang ingin ditampilkan oleh Balqis Humairah, gitu. Nah, yang menariknya adalah begini,
Di bawah tulisan itu ada komentar, cobalah menyebut Muhammad itu jangan Muhammad saja, pakai Nabi, pakai Rasulullah, pakai Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagainya, penghormatan kepada beliau. Saya nggak enak kok menyebut Muhammad hanya Muhammad saja, menyebut Nabi hanya Muhammad saja, menyebut Rasulullah hanya Muhammad saja, itu tidak sopan, tidak beradab, kurang etis dan sebagainya. Nah, di sini nih persoalannya. Kemudian komentar itu saya tanggapi dengan kalimat begini kira-kira ya. Justru itulah yang ingin ditampilkan oleh Balqis Humairah dalam tulisannya, yaitu sisi kemanusiaan, sisi Nabi dan Rasulullah sebagai Muhammadnya, sebagai manusianya. Justru itu yang ditampilkan oleh tulisan itu, karena tulisan itu ya tidak menyebut-nyebut Muhammad sebagai Nabi, tidak menyebut-nyebut Muhammad dengan sebutan Rasulullahnya, semuanya Muhammad, Muhammad, Muhammad. Kalau saya sih menangkap ruh tulisan itu dan konsisten dengan apa yang dituliskannya, bahwa Muhammad di situ tidak disebut sisi-sisi Nabi dan Rasulnya, tapi sebagai manusianya. Nah, saya jelaskan di situ, saya bilang, saya komentari, justru itulah yang ingin ditampilkan dalam tulisan itu, yaitu menampilkan Nabi Muhammad dan Rasulullah sebagai manusianya, sebagai Muhammadnya saja. Saya bilang menyebut Muhammad dalam tulisan itu tidak mengurangi keagungan dan kemuliaan beliau sebagai Nabi. Muhammad itu Nabi, iya. Rasulullah itu iya. Tapi dalam konteks tulisan ini kita paham bahwa kenabian kerasulannya tidak sedang ditonjolkan, tapi sedang ditonjolkannya adalah sisi kemanusiaannya, sisi manusianya, sisi Muhammadnya yang penuh dengan penderitaan dan perjuangan gitu, dan ciri-ciri kemanusiaannya yang lain. Nah, ternyata komentar saya itu ditanggapi dengan yang lain dan kemudian menimbulkan diskusi yang panjang. Saya membacanya, saya menikmatinya, saya bilang ini semuanya nggak ada yang salah. Memang dalam tulisan itu saling menyalahkan, tapi bagi saya nggak ada yang salah. Semuanya benar. Semuanya bersemangat menghormati Nabi. Semuanya bersemangat menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya bilang semuanya benar di situ. Yang beda adalah tidak semua paham konteksnya. Nah, saya sekarang di dalam video ini ingin menjelaskan tentang ini, ya. Jadi ini begini ya. Bagi saya penyebutan Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah itu tidak selalu harus, ya, tidak selalu harus dengan Rasulullahnya, tidak harus selalu dengan Sallallahu Alaihi Wasallamnya, tidak harus selalu, tergantung konteksnya. Contoh nih ya, saya akan susun argumen-argumennya. Satu, ada seorang khotib di masjid tempat tinggal rumah saya, ya. Yang saya biasa khutbah di situ. Nah, si khotib ini masih muda tapi gayanya ustadz lah gitu. Nah, setiap khutbah ya, ini yang menariknya. Setiap khutbah dia tuh tidak pernah lepas menyebut Subhanahu wa taala pada kata Allah gitu. Ya. Dia tidak pernah lepas menyebut Subhanahu wa taala pada kata Allah. Setiap khutbah dia selalu begitu. Saya dengarkan, saya simak, ini ada yang janggal. Apa? Dari aspek psikologi komunikasi, ya, catat sekali lagi, pada aspek psikologi komunikasi, bobot komunikasi. Jadi begini, bahwa menyebut kata Allah dengan Subhanahu wa taala bagus, itu pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha absolut dan sebagainya. Tapi, nah ini tapinya nih, dalam komunikasi sering menjadi agak janggal, ya, ketika gelarnya itu selalu disebutkan. Misalnya contoh begini, khutbah itu saya rasakan itu selalu ada yang tidak pas dalam komunikasi gitu. Misalnya begini, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kita harus beriman kepada Dia, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk di dalam Al-Qur'an bahwa semua ayat Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menunjukkan kepada kesalahan, pasti kepada ketakwaan, dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan pahala petunjuk kepada mereka yang bertakwa, karena orang yang bertakwa pasti dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala Coba saya tanya kepada Anda, bagaimana Anda mendengar secara psikologis kalimat-kalimat tadi? Ya, tidak pas gitu, tidak pas. Konteksnya tidak harus selalu disebutkan. Dalam khutbah itu, ya, kata Subhanahu wa taala dipaksakan, selalu harus disebutkan. Akhirnya kedengarannya menjadi tidak, frekuensinya tidak enak di telinga. Karena ada kalimat-kalimat yang dipaksakan, bukan keagungan kalimat Subhanahu wa ta'ala-nya, bukan penyebutan gelarnya. Karena penyebutan kata Allah itu bagi saya tidak harus lalu Subhanahu wa ta'ala terus-terusan, itu enggak. Misalnya begini,
dalam nasihat, ya, di dalam khutbah. Allah mengatakan bahwa kita ini harus beriman agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Ya. Dan Allah itu Maha Pengasih Penyayang. Dosa-dosa kita sebesar apapun Allah ampuni pasti selama kita mau bertaubat. Enak nggak mendengarnya? Sekarang kita pakai Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa kita harus beriman pada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin tidak akan masuk surga orang yang berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan bahwa orang yang syirik itu pasti celaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas menegaskan Subhanahu wa Ta'ala, Subhanahu wa Ta'ala, Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kurang enak kedengarannya. Ini dari psikologi komunikasi. Nah, ketika setelah khutbah suatu saat saya merasa ingin menegurnya. Saya ingin berikan masukan kepada si ustadz itu. Akhirnya setelah Jumatan saya utarakan ingin ngobrol sebentar, ya. Lalu ke pinggir duduk berdua saya ingin ngasih masukan-masukan bahwa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagus. Bahwa kata Subhanahu wa Ta'ala di belakang kata Allah itu bagus, agung dan mulia, gitu ya. Tapi dalam dalam komunikasi tidak haruslah diucapkan berulang-ulang terus-terusan karena menjadi kalimat yang dipaksakan. Karena dipaksakan akhirnya frekuensinya nggak nyambung kepada hati-hati dan jiwa-jiwa jemaahnya. Akhirnya ada yang tidak pas. Itu yang saya rasakan ketika saya sering sekali mendengar khutbah dia. Dia bilang iya terima kasih masukannya. Karena masukan saya bukan soal agama, soal benar salahnya, soal ketepatan menyebut nama, gitu. Ya, soal frekuensi, soal vibrasi kalimat, soal penyebutan gelar-gelar yang tidak harus selalu diucapkan pada setiap komunikasi, walaupun itu menyebut nama Muhammad atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan begitu. Sedangkan memaksakan sesuatu dengan terpaksa dipaksakan pasti tidak akan enak kedengarannya, gitu. Frekuensinya terganggu, gitu, vibrasinya nggak enak. Kalau kita menyebut sesuatu dipaksakan, harus dengan keikhlasan dan dalam konteksnya yang tepat. Nah, itu baru. Yang kedua, coba kita dalam ngobrol nih, ya, ngobrol agama. Lalu kita sering menyebut kata Allah. Iya kan, memang kan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri kan mengatakan, ya, bahwa orang yang beriman itu pasti kan dijamin masuk surga selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah, kan begitu. Lalu temannya menimpal, iya betul. Saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi kita sebagai umatnya, kan gitu, agar kita hidup selamat. Lalu teman yang lainnya menimpali, itulah maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memberikan petunjuk pada umat manusia, kan begitu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan saya, enak nggak mendengar kata Allah di situ dengan Subhanahu wa Ta'alanya? Nggak enak. Karena apa? Karena frekuensinya tidak pas. Selalu menyebut Subhanahu wa Ta'ala di belakang kata Allah yang konteksnya nggak perlu, gitulah, ya. Tidak harus dalam obrolan begitu, cukup Allah saja, ya. Itu yang kedua alasannya. Yang ketiga, dalam puisi dan perenungan. Contoh, ya, seorang muslim sedang merenung atau sedang perenungan berjamaah atau sedang melakukan penyadaran. Ya Allah, 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 Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak akan selamat tanpa bimbinganmu, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanku, anugerahilah kepada kami petunjuk darimu, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Engkau Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak gak kedengarannya? Gak enak. Sering di dalam menyebut kata-kata Allah cukup Allahnya saja. Allah, Allah, Allah. Aku beriman kepadamu, ya Allah. Dengan menghayati kehidupan ini, melihat takjubnya ciptaanmu, ya Allah, aku semakin kagum kepadamu, ya Allah. Tuhanku yang maha kasih sayang, membimbing umatnya kepada kesadaranmu. Allah, Allah, Allah. Jangan engkau jauh dari hati dan jiwaku, ya Allah. Kan enak tuh, enggak? Jadi dalam perenungan, dalam kata-kata ketika bobot Allah itu dihadirkan sebagai sesuatu yang sangat mendalam di jiwa kita, hubungannya adalah hubungan kejiwaan dengan Allah, hubungan hati, nggak perlu Subhanahu wa Ta'ala disebutkan, perlu nggak? Tidak harus, gitu. Yang keempat, ini argumennya soal keakraban, ya. Kan Subhanahu wa Ta'ala itu gelar lah, katakanlah gelar, ya, kelengkapan dari kata Allah. Kata Sallallahu Alaihi Wasallam adalah gelar, sebutan kelengkapan dari kata Rasulullah atau Muhammad, betul nggak? Kan
Di dalam psikologi komunikasi, kalau orang selalu menyebut gelarnya seseorang, itu menunjukkan tidak dekat. Hubungannya formal. Contoh, teman kita dokter, teman kita profesor. Kalau dari tadinya kita sahabat dekat, bahasa Sundanya idak liher lah. Tidur bareng, makan bareng selama kuliah, tukang ketawa, jahilnya minta ampun, banyak kenangan. Ketika teman kita jadi dokter, jadi profesor, lalu kita tiba-tiba menyebut prof pada teman kita itu apa artinya? Satu, panggilannya formalitas. Yang kedua, menunjukkan tidak dekat. Betul enggak? Dan kalau hubungannya dekat, jiwa apa enggak akan begitu, tetap aja nama. Contoh, teman saya Yusuf Wibisono, sekarang profesor, saya nggak mau jauh dari dia, makanya nyebutnya saya tetap aja Yusuf, Mas Yusuf, gitu, Kang Yusuf. Enak, Dede juga nggak enak kalau saya sebut profesor, karena menunjukkan kok jadi jauh begini, tuh enggak? Psikologi komunikasinya begitu. Makanya saya ada komunitas, ada teman-teman saya yang profesor, saya nggak nyebut dia profesor, tapi saya hormati keprofesorannya. Tapi dalam komunikasi sehari-hari nggak perlu itu formalitas. Begitupun kepada Rasulullah, kepada Allah. Itu menunjukkan kualitas kedekatan. Jadi kalau Anda ketemu seseorang, ya teman Anda, dia gelarnya doktor dan profesor, Anda selalu menyebut Pak Doktor, Prof, Pak Doktor, Prof, Pak Doktor, Prof, atau jabatnya Pak Dekan, Pak Rektor, padahal teman Anda itu secara psikologis menunjukkan Anda jauh. Begitu. Itu menunjukkan secara psikologis Anda tidak ada hubungan emosional. Secara psikologis menunjukkan Anda tidak dekat. Itu saja. Kalau dekat sebagai teman biasa mah ngapain memanggil gelarnya? Sudah namanya saja gitu. Contoh yang menarik. Ini yang saya temukan di Facebook. Mungkin sebagian tahu yang namanya Fahri Ali, intelektual Muslim Indonesia, intelektual senior lah sekarang. Ya. Lalu Anda juga kenal Komarudin Hidayat, Profesor Doktor, mantan Rektor UIN Jakarta dan mantan Rektor UIII itu di Sawangan, itu Depok, gitu ya. Nah, suatu saat Profesor Komarudin itu menulis status apalah gitu. Lalu oleh Fahri Ali nih, sahabatnya dikomentari. Lalu kata Mas Komar nih, dia menjawab lagi, makasih Fahri, gitu ya. Fahri Ali menjawab lagi, makasih Mar katanya. Makasih Mar gitu ya. Saya menghayati dialog itu ya, menunjukkan satu, itu dua orang itu tidak pernah lepas, tidak pernah jauh kedekatannya. Kedua, hubungannya hubungan emosional, hubungan kejiwaan. Sehingga hubungannya bukan hubungan gelar, formalitas, bukan. Hubungan hati, kejiwaan dan kedekatan yang tidak terhapuskan oleh gelar-gelar formalitas dan oleh jabatan. Tetap saja, Komar dan Fahri itu dua manusia yang bergaul, bersahabat dengan ikatan emosional dan jiwa yang dekat. Makanya di berbagai forum sudah itu, Ri, Fahri, ya Mar, kemana Mar, gitu aja. Padahal dua-duanya orang-orang terpandang. Ini bagi saya kasus menarik tentang hubungan emosional dua orang manusia, hubungan jiwa dua orang manusia. Makanya dalam komunikasi manusia itu kan rupa-rupa tuh levelnya dan jenisnya, wilayahnya itu. Ada komunikasi formal. Komunikasi formal adalah atributnya ya formalitas-formalitas. Manggilnya gelar-gelar, profesor, doktor, jabatannya dekan, bupati, ya rektor, gubernur. Itunya disebutkan semuanya, Pak Gubernur, Pak Dekan, Pak Bupati, Pak Rektor, Pak Doktor, Profesor. Itu menunjukkan itu komunikasi formal. Makanya itu formalitas. Dan itu ada dalam dunia formalitas. Dan itu menunjukkan bukan hubungan manusiawi, bukan hubungan manusia, bukan hubungan jiwa, tapi hubungan formalitas. Salah tidak, bukan soal salah dan benar, tapi itu menunjukkan sebuah suasana. Nah, persahabatan beberapa orang tetap menyebut namanya, tidak menyebut doktor dan profesornya, padahal keduanya sudah bergelar doktor, profesor, atau punya jabatan yang lain. Itu menunjukkan dia tetap sahabat. Hubungan komunikasi yang dibangunnya tetap ingin komunikasi hati, komunikasi jiwa, komunikasi manusia, bukan komunikasi formal dan komunikasi gelar-gelar. Itu penjelasannya. Salah tidak? Sekali lagi bukan soal salah dan benar, tapi itu menunjukkan sebuah konteks persahabatan, konteks komunikasi. Nah, sekarang pesannya, bila ingin Anda tetap menjadi manusia, bila kita ingin kita tetap menjadi manusia yang humanis dengan siapapun, terutama yang dengan teman-teman dekat, maka bangunlah hubungan emosional, bangunlah komunikasinya komunikasi jiwa, bangunlah komunikasinya komunikasi manusiawi, bukan formalitas dan gelar-gelar. Karena itu justru menjauhkan kita dari persahabatan yang asli, dari ikatan emosional. Bangunlah persahabatan supaya kita itu tetap manusia-manusia biasa yang ada kekurangan kelebihan. Komunikasinya nikmat, dekat, enak, bergaul. Itu.
Misalnya nih, seorang teman bilang ke yang sudah profesor, misalnya namanya katakanlah Asep lah, Asep, in kopi atuh, woi, kesila aing terpanjangkeun ku ente. Lalu kata temannya teh, anjir, aing geus profesor itu teh jangan kopi. Kan bae teman, profesor mah jeung mahasiswa bahal eta mah di kampus. Dia mah jeung aing sebagai sobat. Heeh, bener, setuju. Kan begitu. Kan enak komunikasi begitu, betul enggak? Ini ada yang lucu ya di kalangan teman-teman saya. Jadi ada beberapa orang, ya senior dan junior lah. Yang seniornya ini sudah pada jadi profesor. Lalu lama-lama yang juniornya ikut jadi profesor juga. Tapi karena dari dulu memang bersahabat, dari dulu tetap dekat, bahkan di kantornya, gitu ya. Itu yang lucu. Waktu sebelum dia jadi profesor, yang juniornya itu dia tukang bikin kopi. Karena kumpulannya orang-orang seniornya kan wajar dalam kedekatan persahabatan. Bikin kopi, oi, nyen kopi, oi, kan gitu ya. Yang nyuruhnya seniornya kan wajar tuh dalam pergaulan begitu. Nah yang lucunya ketika sang junior ini juga sudah jadi profesor, dia masih disuruh juga bikin kopi oleh teman-temannya yang lain yang senior yang sudah profesor. Dan si junior ini nyeletuk, anjir teh aing geus profesor, angger aing diteh nyeun kopi. Aduh itu menarik, orang-orang pada ketawa. Kalau saya lihat, saya menemukan ya penjelasannya adalah ya karena bergaulnya dengan itu juga gitu. Ente profesor tapi teman-teman ente yang senior juga sudah profesor semuanya. Akhirnya apa? Silang tuh profesornya, yang adalah hubungan tetap hubungan kemanusiaan, hubungan jiwa, hubungan manusianya. Akhirnya yang profesor yang junior itu tetap aja disuruh bikin kopi tilu gitu. Itu kan unik, menarik dan manusiawi. Itu nikmat dalam pergaulan yang begitu itu, ya. Ya itulah ya ulasan saya tentang sebutan itu. Jadi sekali lagi kepada Rasulullah, kepada Allah, menyebut sallallahu alaihi wasallam dan subhanahu wa ta'ala itu agung dan mulia. Perlu, ya, bagus, nggak ada perdebatan soal itu. Tapi dalam konteks-konteks tertentu tidak haruslah diucapkan. Ya, ketika konteks ucapan dan konteks tulisannya tidak memerlukan penyebutan subhanahu wa ta'ala atau sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita tetap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita tetap berusaha maksimal mengejarkan tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu aja ulasan saya, mudah-mudahan kita belajar bersama lah, mendalami pemahaman kita tentang hidup dan agama ini makin mendalam supaya kita makin matang dalam kehidupan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.